Halo guys, welcome back to my channel Kintan EHD. Ya sebelum gue lanjutin di video kali ini, better gue ngopi dulu kali ya. Segar. Ngopi apa sih Kim? Good day, fantastic, mochaccino. Enak loh. Oke deh, gimana nih kabar kalian semuanya sobat pelangi? Semoga kalian selalu bahagia, selalu happy, selalu asik. Asik apanya? Kalau galau gimana dong Kim? Galau mulu sih lo gitu. Kenapa sih lo mesti galau gitu? Emang lo belum dapetin cowok yang lo pengen? Emang lo belum dapetin jodoh gitu? Apa emang lo jomblo mulu? Ya intinya pokoknya lo jangan galau-galau deh please ya. Banyak media sosial lo, cari aja sesuai yang tipe lo gitu. Tapi kan gak kayak lo beruntungnya Kim ya. Setiap orang kan punya jalannya masing-masing kali ya. Mungkin lo belum. Yang penting lo punya keberanian aja, punya tekad, terus punya kesempatan. Udah itu aja. Oh ya guys, di video kali ini gue Kintan bakal kembali nge-share sebuah pengalaman pribadi yang pastinya bakalan menarik banget buat lu semua dengerin ya. Please ya, dengerin dari awal sampai akhir karena gue bakal nge-share sebuah pengalaman ketika gue pertama kali open relationships. What? Apa tuh maksudnya? Jadi mungkin di antara kalian belum mengerti ya. Apa sih artinya open relationship itu? Jadi hubungan terbuka ini adalah hubungan ketika misalnya lo punya pasangan. Kayak misalnya gue dulu sama BF gue gitu kan. Tapi gue masih mencari hiburan dengan yang lain. Itu sih intinya. Jadi kasarnya hati tetap satu, tapi hiburan mah boleh berkali-kali. Sedikit kayak gimana gitu ya. Tapi itu emang gue lakuin dan itu emang gue rasain gitu loh guys. Awalnya sih agak-agak gue gak nerima ya, karena ini emang awalnya ide BF gue. Tapi memang lama-kelamaan gue menikmatinya, gue enjoy, dan istilah open relationship ini kita jadikan prinsip di hubungan kita waktu itu. Dan ini adalah pertama kalinya gue menemui salah seorang cowok yang bisa dibilang mau bertemu dengan kita berdua. Ngapain emangnya? Ya udah deh, nggak usah lama-lama. Yuk siapin tisunya. Kalau perlu kopi juga, karena biar nggak ngantuk gitu ya. Ya nggak usah ngantuk kali ya, gue udah manis kayak gini, masa ngantuk sih ya. Yuk, lupa tuh tisu juga. Yuk, kita mulai. Duh, ini rambut gimana sih bagusnya guys? Oke, back to the topic ya. Open relationship. Ini gue alamin tahun 2013. Kurang lebih kayaknya iya deh. 2013 awal deh pokoknya gitu. Itu pertama kalinya BF gue mengikrarkan diri pengen punya prinsip sebuah pasangan yang punya sistem open relationship. Sistem kayak apa aja gitu. Terus gue kan bingung dong, emang apa sih yang namanya open relationship itu? Gue nyari tahu dulu lewat BF gue itu kayak gimana gitu. Karena waktu zaman dulu kan belum banyak banget handphone Android, kalau nggak salah masih zamannya BlackBerry ya. Ada sih Android, cuma belum sebanyak sekarang. Terus dia jelasin kalau yang namanya open relationship ini adalah sebuah hubungan di mana ketika kita punya satu pasangan satu hati, tapi kita masih boleh hiburan sama yang lain. What? Kaget dong gue. Gue dengan prinsip yang setia kayak gini harus begitu. Ya gue nggak mau lah gitu ya. Awalnya gue nggak terima dan gue nggak mau. Nggak gitu kan. Cuman itu pertama kali kita sampai debat loh. Sampai kayak apaan sih ini, udah enggak gitu kan. Itu enggak banget lah gitu ya, siapapun pasti nggak akan setuju namanya sistem prinsip kayak gitu. Terus pada akhirnya lambat laun gue mikir dan pernah dia bilang kayak gini, coba deh kalau misalnya ngelihat cowok lain, ada rasa serang nggak, ada rasa kayak misalnya pengen sama yang lain juga kan gitu. Ketika ada yang kinclong lewat, ketika ada yang ganteng cakep lewat, tiba-tiba terlintas pengen juga nggak? Iya juga sih gitu. Nah iya katanya. Terus kalau misalnya kayak gitu, apa yang pengen dilakuin? Dipendam aja.
Sementara kan di dunia pelangi ini sampai kapan sih sampai endingnya gitu kan. Sementara kalau kita nggak enjoy, nggak menikmati, mau sampai dibawa kemana gitu. Bener juga sih dipikir-pikir, gue merenung aja gitu kan. Dan pada akhirnya ya udah deh, gue mengiyakan tuh dengan prinsip yang kayak gitu, yang walaupun pada awalnya gue kayak berat hati gitu ya, karena takutnya aduh bakal gimana gitu nantinya ya. Ya udah deh, gue iyahkan aja dulu, karena emang jujurly gue juga ngelihat yang lain tuh ya, mohon maaf karena gue manusia biasa ya, tidak kuat imannya gitu. Ditambah lagi waktu itu emang umur hubungan kita emang udah lama juga gitu, pastilah yang namanya hubungan ada rasa jenuhnya gitu. Dan pastinya nih, siapapun itu, entah cowok sama cewek ataupun misalnya dunia pelangi, pasti dong ada rasa jenuhnya gitu. Makanya rentan yang namanya perselingkuhan itu ya gara-gara itu sebenarnya sih guys. Manusiawi banget sebenarnya sih yang namanya kayak misalnya jenuh, pengen hiburan, pengen yang lain tuh udah hal yang sangat manusiawi. Cuman gimana kitanya aja. Ini adalah sebuah trik kita waktu itu supaya menghindari itu. Jadi kita tuh pengen tetap kayak long lasting, terbuka. Kalau misalnya pengen tinggal ngomong, misalnya kalau ada orangnya tinggal kita samperin bareng-bareng, kita omongin bareng-bareng, ya penting orangnya mau gitu. Ya udah, that's it. Tujuan kita cuman kayak gitu, supaya kita tuh nggak main di belakang, asik. Supaya nggak ada perselingkuhan, supaya nggak ada hal-hal yang nggak kita sukai. Karena yang namanya main di belakang itu nggak enak loh, sumpah. Kecuali yang ono. Ya udah, singkat cerita setelah kayak gitu, karena ketika dia udah punya ide seperti itu, sebenarnya gue udah ada list sih beberapa orang yang gue kenal diam-diam. Sebenarnya gue sih yang diam-diam yang kayak mulai bermain gitu kan, nyimpen kontak ID lain gitu kan, ID medsos yang lain. Nah, suatu ketika ada satu akun yang memang sama gue tuh intens banget chattingan, tapi belum pernah ketemu. Dia seorang pegawai bank, dan orangnya itu tinggal di daerah kota. Gue bilang dong ke BF gue, by the way, gue punya nih temen deket chattingan gitu kan. Tapi emang dia tipikal orang ternyata emang yang gak terlalu yang ribet masalah hal yang kayak gitu. Jujurly gue seneng banget sih, alhamdulillah waktu itu dapetin dia, karena dia sangat bener-bener open minded banget ya, tidak pencemburu, tidak yang gampang ngegas ketika ketahuan gue lagi deket, apalagi chattingan diam-diam sama siapa. Justru dia malah seneng gitu. Tujuannya dia karena emang dia punya prinsip kayak gitu. Itu yang ngebuat gue tuh kayak bersyukur sekarang, bener-bener kayak thanks God gitu ya. Mungkin di zaman sekarang dunia pelangi, apalagi cowok pelangi, mungkin jarang banget yang punya prinsip yang kayak gitu. Kalau misalnya udah punya komitmen, ya udah satu aja, nggak mau lagi yang lain, apalagi hiburan bareng gitu kan. Gue bilang tuh sama baik gue, ada namanya tuh kalau nggak salah dulu Hari ya. Dia ini seorang pegawai bank, dan dia ini tinggalnya di kota. Terus gue udah tahu banget ini anak karena gue udah chattingan hampir mungkin 3 bulan. Jadi gue udah tahu dia seorang pekerja di bank dan juga udah ngekos sendiri di sana. Dan dia pun tahu kalau gue punya BF. Tapi buat dia nggak masalah katanya. Dan ketika waktu itu gue ceritakan sama BF gue, dia senang banget dong. Nah, kenapa nggak bilang dari awal gitu kan? Lah, sekarang gue tahu ada idenya gitu kan. Ya udah katanya gitu. Samperin yuk katanya gitu. Samperin, mau ngapain gitu kan? Ya kali aja mau hiburan bareng kita. Ntar deh, soalnya gue belum pernah ngomongin masalah ini gitu kan. Takutnya ntar dia beda prinsip, dia yang gak mau gitu. Ya yang namanya orang ya, kita mungkin punya prinsip kayak open relationship kayak gini, which is kayak asik walaupun ada orang baru di hubungan kita gitu. Tapi orang lain belum tentu lah, ada yang canggung, malu segala macem. Ya udah waktu itu akhirnya gue pun omong ke si Hari ini, mau nggak misalnya kalau gue sama BF gue main ke tempat lo gitu. Tapi mainnya bukan main sekedar ngobrol doang sih, mainnya pengennya yang main gitu. Oh, kapan katanya gitu. Ya
Sepatnya sih kalau misalnya lo mengizinkan dan mau mah, oh ya boleh deh katanya gitu. Ya udah tuh, udah akhirnya gue langsung bilang ke beb gue, dia mau nih, kapan katanya, kapan aja, sekarang bisa nggak? Sekarang. Terus gue langsung chat lagi, boleh sekarang juga katanya. Ya udah yuk, sekarang yuk. Nah, ketika waktu itu gue masih inget banget, dia langsung ngajakin gue ketemu ke tempat si hari ini di daerah kota malam-malam. Ya udah, dengan perasaan yang kayak dak dik duk gitu, gue langsung kayak nanti bakal kayak gimana ya gitu ya, bakal seperti apa gitu ya. Gue sih mikirnya yaudahlah, semoga semuanya baik-baik aja gitu kan. Di perjalanan gue pun mikir kayaknya, ntar gimana kalau misalnya dia baper ke gue atau ke BF gue gitu. Jujur lu, waktu itu emang gue tuh cemburuan orangnya guys ya, FYI nih. Gue sama BF gue ini adalah tipikal orang yang mungkin BF gue ke gue mah santai, tidak terlalu mengambil hal yang terlalu rumit, dibawa enjoy, tapi gue nya yang cemburuan banget. Duh, ntar gimana kalau dia malah ke BF gue nya suka gitu. Jadi mikirnya tuh kayak, aduh takutnya tuh BF gue nih yang malah dijadikan sesuatu yang dibaperin sama si hari nanti gitu. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti aja gitu kan. Singkat cerita udah nyampe nih depan kosannya gitu. Dan kosannya ini ternyata tingkat 2. Terus setelah kayak gitu, gue di depan lo nih gitu kan. Yaudah sini masuk aja. Gue pun masuk, dia buka gerbang. Pas ketika ketemu aslinya, wow, ternyata menarik juga gitu ya. Ya menarik lah gitu. Waktu itu kan gue belum pernah ketemu langsung, meskipun tinggi badannya sama gue kayaknya hampir sama lah, seginian gitu. Yaudah sini masuk yuk, sini gitu kan. Masuklah kita berdua. Pas gue masuk sih, jujur li kosannya itu bener-bener kosan yang terbilang kayaknya mahal deh gitu ya, karena lihat dari ornamennya tuh kayak hotel gitu deh ya, yang namanya pegawai bank lah gitu ya. We never know lah kasarnya gitu ya, dia ngambil yang sebelumnya harga berapa gitu. Pokoknya pas masuk tuh nyaman banget, kedap suara, terus bed covernya keren, AC pasti dong gitu ya, TV keren, pokoknya semuanya tuh estetik di zamannya gitu. Ketika zaman dulu gue belum tahu istilah estetik itu, mungkin gue susah mengistilahkannya ya waktu itu. Pas masuk ya kita langsung duduk bertiga gitu ya. Awalnya sih pada diem-dieman gitu, ini beb gue yang ngajakin kok malah diem juga gitu. Gue juga yang emang dari settingan udah kenal akrab sama di orang, pas ketemu langsung jadi kayak kaku gini gitu, gimana biar cair gitu ya. Ya wis deh, tiba-tiba si Hari bilang kayak gini dengan entengnya gitu, mau langsung aja? Hah? Ayo deh gitu kan. Tiba-tiba ketika gue bilang ayo ya beb, gue langsung senyum. Terus si Hari juga sama. Ya setelah kayak gitu terjadilah deh, itu pertama kalinya gue sama beb gue hiburan malam hari itu. Terus BF lo ngapain tuh Kim? BF gue sebagai penonton doang. Penonton doang yang dia ngelakuin aktivitas solo gitu. Udah, karena dia tuh sebenarnya nggak mau do something kayak misalnya apa-apa kayak gimana gitu ya. Pengennya emang seperti itu. Dan gue pun heran gitu. Kok ada ya gitu. Terus lo nya gimana perasaannya? Jujur li waktu awal-awal sih gue kayak, kan you know kan, gue sempet debat ya, gue nggak mau dengan prinsip yang seperti ini. Tapi ya udah, ketika dihadapin sama sosok si Hari ini ya semuanya tuh jadi hilang gitu ya. Namanya manusia, apalagi iman gue yang belum kuat, apalagi bener-bener ya gimana sih rasanya gitu ketika dapetin yang bening kayak gini gitu. Gue nggak bisa diem aja gitu. Ya udah semuanya hilang, jadinya gue malah enjoy, bener-bener show the moment gitu. Bener-bener kayak enjoy the show gitu loh maksudnya. Terus gimana tuh Kim? Ya udah, semuanya dari awal
kita memulai sampai bener-bener kita saling pemanasan seperti itu tuh semuanya tuh bener-bener kayak gue, walaupun ada beb gue enjoy banget tuh, gue inget banget. Dan untungnya si hari ini tipikal orang yang bener-bener kayak slowly but sure, bukan orang yang egois ya dalam misalnya ngelakuin pemanasan. Dan gue suka gitu waktu itu. Dan ternyata ketika gue begitu pun, beb gue pun juga happy ngelihatnya. Jadi ya gue happy sama orang lain, dan beb gue pun happy ngelihat gue. Itu it's crazy man gitu kan. Bener gak sih? Pasti diantara kalian kayak, apaan sih tuh hubungan kayak gitu kan. Ya emang iya, karena setelah ketika kejadian kayak gitu tuh, emang ketika gue nemuin orang-orang nggak ada yang setuju dengan prinsip kayak kita gitu. Ya udah, pada akhirnya kita berdua bener-bener enjoy the show seperti biasa, dari step awal sampai gongnya gitu kan. Ya lu bayangin sendirilah, kita sampai kayak ngapa-ngapain gitu kan. Terus semuanya kita bener-bener ngelakuin dengan penuh perasaan lah ya, layaknya pasangan gitu. Padahal gue lagi ditonton sama pasangan gue sendiri nih gitu. Sampai pada gongnya ini ya kita berdua ya berhasil sampai tuntas berdua gitu. Dan setelah kayak gitu, gue ngelihat ke BF gue pun juga sama, tuntas juga gitu. Jadi kita bertiga sama-sama tuntas dengan perasaan yang happy malam hari itu. Kelar kita ngobrol gitu. Dan ketika udah kelar itu kan, si hari ini kalau nggak salah dulu cuman dengan kostum yang enjoy, kita mah seperti biasalah kembali ke kostum biasa ketika pas datang gitu kan ya. Ya udah tuh, setelah kayak gitu, setelah semuanya selesai gitu, gue pun sama beb gue balik, ya dia pun ya udah enough. Itu yang namanya hubungan open relationship buat gue sama beb gue waktu itu. Pertama kali gue nemuin cowok pelangi yang lain gitu. Dan setelah pertama kali itu adalah pertama kali dan juga sebagai awal gue makin dan makin lagi ke depannya akhirnya menemukan siapapun itu yang lainnya. Entah cowok pelangi lagi, entah cowok yang misalnya bisa dibilang cowok normi yang bisa, entah siapapun itu, kenalan mungkin. Dan berawal dari sinilah seorang Kim Tanehade ini punya banyak pengalaman. Jadi asal kalian tahu ya, pengalaman gue ini memang sebelum kenal sama BF gue emang ada banyak juga. Tapi setelah kenal sama BF gue ini makin banyak lagi dan makin bervariasi. Itu kenapa gue bilang bervariasi ya, karena emang ketika gue sudah sama BF gue ini emang bukan dari kalangan yang kayak cowok pelangi doang gitu. Kayak misalnya cowok yang sudah married, yang berseragam, bla 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 segala macem, yang misalnya umurnya muda tua gitu. Semuanya dari sonolah. Inilah permulaan yang membuat gue dan BF gue akhirnya sampai hampir mungkin bertahun-tahun lamanya menemukan berbagai macam tipe cowok pelangi ataupun cowok-cowok yang lain yang bisa buat kita diajak hiburan kayak gitu. Dan itu membuat akhirnya hubungan gue sama BF gue ini panjang banget, awet, long lasting gitu guys. Mungkin ini cerita sedikit kayak apa ya, asal muasalnya seorang Kim Tanehade ketika memulai kayak misalnya melanglang buana di dunia pelangi bersama BF gue gitu ya. Itu sih. Kalau ke belakang sih itu memang gue pernah punya pengalaman sendiri juga, tapi sebelum kenal sama BF gue gitu. Dan ini adalah pengalaman ketika gue pertama kalinya kenal sama BF gue gitu. Ketika sebelum kenal gue udah punya banyak pengalaman, ketika udah kenal karena dia punya prinsip seperti ini makin banyak lagi pengalaman gitu loh maksudnya. Oke guys, mungkin segini dulu aja kali ya, supaya kalian sedikit ada gambaran yang namanya hubungan open relationship itu kayak gimana sih gitu, kah hubungan terbuka tuh kayak gimana sih. Ya seperti ini gitu. Cuman ya gue di sini nggak menyarankan sih buat kalian yang punya prinsipnya kayak misalnya pengen satu untuk selamanya, ya udah nggak usah pakai prinsip yang kayak gini, karena
harus dua-duanya sadar dan mau. Jangan sampai ada yang terpaksa ya, karena namanya hubungan ini harus saling mensupport, saling melengkapi, bukan saling keterpaksaan di satu pihak saja. Oke, thank you banget yang udah nyimakin video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya ya. Gue pamit dulu, gue bakal share di video berikutnya tentang pengalaman gue yang lainnya. Oke, thank you for watching and see you next time.